Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat senang kita boleh berjumpa lagi hari ini. Saya percaya kita semua boleh menikmati sukacita hari ini. Tuhan memberkati kita dengan berbagai hal. Karena itu mari kita mengarahkan lagi kehidupan ini di hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, untuk kita beribadah kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan kasih Tuhan yang boleh diberi bagi kami hari ini. Berbagai berkat telah tersedia bagi kami, kini kami hendak berfokus lagi untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami hendak membaca lagi kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan, agar supaya dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu, kami boleh menikmati anugerah berkat kasih Tuhan lewat firman Tuhan yang hendak kami baca, renungkan di saat ini. Namun ampuni kami ya Tuhan, dari salah dan dosa kami, layakkan kami menerima kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca lagi firman Tuhan di saat ini. Bacaan kita ada dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 17, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan seperti ini. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema pentingnya kebaikan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, apakah kita masih ingat peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba? Nah, tentu peribahasa ini tidak asing lagi kita dengar, bukan? Ketika segala perbuatan baik malah dibalas dengan perbuatan buruk. Nah, itulah makna dari ungkapan peribahasa tersebut. Pada umumnya, kita merasa jengkel, kecewa, bahkan mungkin marah ketika perbuatan baik yang kita lakukan dibalas dengan kejahatan sesama kita. Kebaikan dan kejahatan bagaikan kepingan uang logam, atau seperti dua kutub yang bertentangan. Kita semua mendambakan kebaikan, akan tetapi kejahatan seringkali tidak terelakkan, terjadi di berbagai tempat dengan berbagai bentuk. Saudara, dalam Amsal pasal 17 ayat 13, pengamsal menjelaskan bahwa orang yang penuh kebencian dan kejahatan digambarkan sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada teman-temannya. Seringkali ia begitu tidak tahu balas budi dan tidak peka terhadap kebaikan yang dilakukan kepadanya, sehingga ia membalas kebaikan dengan kejahatan. Membalas kejahatan dengan kejahatan adalah tindakan biadab layaknya binatang. Tetapi membalas kebaikan dengan kejahatan adalah aksi jahanam seperti iblis. Saudara, sungguh rusaklah sifat orang yang karena bertekad untuk tidak mau membalas kebaikan dan mau membalasnya dengan kejahatan. Sifat dan sikap seperti itu justru akan merugikan diri sendiri. Sebab kemalangan juga akan menimpa dirinya, bahkan juga keluarganya.
kejahatan tidak akan terhindar dari rumahnya. Demikian kata firman. Saudara, tentu kita ingat apa yang terjadi dengan Daud dan keluarganya ketika ia membalas kebaikan Uria dengan kejahatan yang ia rancangkan untuk mengambil Bersyeba, istri Uria tersebut, menjadi istrinya. Demikian yang diungkapkan dalam 2 Samuel 12 ayat 10 dan sampai 12 mengungkapkan hal tersebut. Bahkan juga kita tahu orang-orang Yahudi pun merajam Kristus karena perbuatan-perbuatan baiknya. Oleh sebab itu, darahnya ditanggungkan kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Saudara, apakah kita juga selama ini membalas kebaikan Tuhan dengan kesalahan-kesalahan dan perilaku yang buruk yang kita lakukan kepadanya? Ya, misalnya kita berbuat tidak jujur dengan berbohong. Nah, saudara, ingatlah bahwa Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Bentuk kebaikan Tuhan dapat kita lihat melalui diri kita sendiri, dalam keluarga kita, bahkan dalam prestasi dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, serta semua kebaikan-kebaikan Tuhan lainnya yang Tuhan berikan kepada kita. Kebaikan Tuhan itu memenuhi kehidupan kita sehingga menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk memperjuangkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Nah, karena itu diingatkan bagi kita supaya kita tidak kalah dengan kejahatan, tetapi berupaya untuk memperjuangkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Selanjutnya, saudaraku kekasih dalam Tuhan, Amsal 17 ayat 14, pengamsal menyebutkan bahaya sebuah pertengkaran. Memulai pertengkaran itu sangat mudah seperti membuka jalan air, kata Salomo. Nah, air tidak akan segera mengalir deras saat kita atau saat saudara membuka keran air. Semakin besar keran air dibuka, semakin deras airnya mengalir. Seperti itulah digambarkan tentang pertengkaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengizinkan kemarahan meledak untuk mengawali sebuah pertengkaran adalah sebuah kebodohan. Karena itu, siapakah yang akan menghentikan pertengkaran? Yang berkompeten untuk menghentikan pertengkaran itu adalah dia yang memulainya. Atau dengan kata lain mengundurkan diri dan minta maaf. Namun demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terbaik itu adalah mengundurkan diri sebelum perbantahan dimulai. Atau dengan kata lain, mencegah lebih baik daripada mengobati. Amsal 20 ayat 3 berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saudara, mengontrol diri dan minta maaf serta bersabar akan menumbuhkan hubungan yang lebih baik kita dengan sesama kita. Nah, akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pesan bagi kita hari ini. Lakukanlah yang baik dan jauhilah kejahatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa Tuhan kami di dalam Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Firman yang memberi pencerahan bagi kami, bagaimana seharusnya kami berperilaku dalam kehidupan ini sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya. Bagaimana kami senantiasa hidup saling mengasihi, saling menolong, menghargai satu dengan yang lain sebagai sesama umat ciptaan Tuhan. Bagaimana kami mengedepankan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami dan menjauhkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Amarah, dendam, perselisihan,
kiranya dijauhkan dari kehidupan kami. Tapi hidup rukun dan damai menjadi kesaksian hidup kami, orang-orang yang senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa, kiranya Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami. Beri kami hikmat, agar kami senantiasa tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kiranya iman kami semakin bertumbuh oleh karena kebenaran-kebenaran firman yang kami senantiasa pelajari, renungkan dan lakukan dalam kehidupan kami. Sebab itu berkati jemaat-Mu Maranatha Paselatan dari kolom 1 hingga 27. Engkau berkati bahkan semua kami yang setia mendengarkan renungan harian keluarga lewat channel YouTube kami Maranatha Paselatan. Tuhan berkati dimanapun kami berada saat ini, dalam keadaan apapun, kami semua, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai dalam kehidupan ini. Ketika kami bekerja, Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan. Ketika kami studi, Tuhan berkati. Dalam mana kami melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab, Tuhan berkati. Ketika Engkau mempercayakan tugas-tugas pelayanan kepada kami, Engkau tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan tugas pelayanan dalam ketaatan, kesetiaan, takut akan Tuhan. Karena itu berkatilah hamba-hamba-Mu, pelayan khusus yang ada di Jemaat Maranatha Paselatan, diaken penatua, pendeta, bahkan vikaris pendeta, komisi-komisi kerja, perangkat pelayanan yang ada. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami semua, untuk senantiasa dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa kami di sorga, ketika kami ada dalam pergumulan, kuatkan kami menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kehidupan. Usaha pekerjaan kami hari ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, berdoa bagi pemerintah, kiranya terus diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan roda kepemerintahan, supaya dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik dan benar di dalam takut akan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, hari lepas hari. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga saudara-saudara diberkati, iman saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah renungan harian ini akan menjadi pedoman bagi saudara-saudara untuk terus menjalani kehidupan yang adalah anugerah berkat Tuhan. Karena itu jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin baca firman, bahkan rajin bekerja. Lakukanlah yang baik, jauhilah kejahatan. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.